Waktu aku masih SMP, aku nemu satu konten berupa video atau blog aku lupa. Itu isinya adalah konten yang sebenarnya merubah hidup aku, ngebantu aku dari awal aku lihat itu sampai sekarang. Dan itu kontennya adalah seputar tentang seorang cowok dari US yang pindah ke Thailand. Dia kerja jadi seorang blogger, content creator lah, yang berfokus ke self improvement cowok. Kalau kalian mungkin familiar istilah-istilah kayak gini, mungkin wah ini cowok Sigma atau gimana. Tapi zaman dulu aku belum kenal yang namanya itu. Si orang ini cerita kalau misalkan cowok-cowok tuh harusnya lebih fokus ke diri mereka, lebih improve ke karir, kerjaan, biar bisa dapetin uang, fokus ke kesehatan, ya. Jangan sampai tubuh kalian tuh nggak dirawat, dan secara relationship nanti juga akhirnya akan mengikut, dan juga hal lainnya juga akan ikut kalau kalian fokus ke diri kalian. Nah ini kalau zaman sekarang mungkin istilahnya lebih dikenal sebagai sigma male ya. Zaman dulu mungkin itunya alpha male istilahnya, cuman buat mempermudah aku anggap aja semuanya jadi sigma ya. Aku baca itu dan pada saat itu aku masih agak dibilang ya bodoh ya. 80% apa yang ada di internet aku langsung aplikasiin, aku percaya. Dan ya karena ada rasa aku penasaran kenapa sih orang ini bisa seyakin itu, dan memotivate banget. Kalau kita lihat istilah-istilah sigma apa konten-konten gitu ya, kita nggak bisa bohong, ada momennya kayak wah apa yang dibilang ini ada benernya juga gitu. Misalkan kayak contoh konten sigma, ya ya siapa sih yang nggak pengen punya uh, mobil Lamborghini 5 di kantornya. Siapa sih yang nggak pengen punya pacar, siapa sih yang nggak pengen punya relationship yang bagus. Semuanya pengen, apalagi badan six pack, ya siapa yang nggak pengen. Ketika aku lihat itu, oh oh gitu, kayak ada switch yang ke trigger di otak aku, dan aku coba lakuin apa yang diomongin sama orang itu. Jadi setelah aku nonton itu, aku langsung cari playlist metal paling kenceng, terus aku coba setel pakai headset aku, terus akhirnya aku untuk pertama kalinya aku nyoba push up. Aku orang yang dulunya gak suka olahraga, push up cuman kuat berapa, 2 kali paling. Lari ya paling pelan, ya pokoknya secara fisik paling enggak deh. Aku hobinya lebih suka main game, jadi ya semuanya itu aku gak peduliin. Tapi setelah aku lihat itu, aku jadi ngerasa kayak oh kayaknya ada benernya juga, aku perlu improve di bagian ini biar aku bisa jadi orang yang lebih baik. Aku yang awalnya nggak kuat push up, aku yang awalnya cuma kuat dua kali push up, aku lakuin itu. Minggu depannya aku jadi bisa 3. Aku lakuin lagi tiap hari ya, tiap hari dalam seminggu tuh aku push up terus, pokoknya sampai pegel, sampai nggak kuat. Gimana caranya biar aku bisa improve terus, yang awalnya cuma kuat 2 jadi 3 jadi 5, akhirnya jadi 10, dan pada akhirnya ya aku bisa sampai 40 kali push up dalam satu kali turun. Nah nggak cuma di situ, aku coba cari barbel yang bisa aku temuin buat aku coba workout, angkat beban. Karena yang diomongin sama orang itu juga wah kayaknya itu enggak cuma orang tuh harusnya nyoba ke gym, harus improve diri mereka. Aku yang nggak pernah tahu gimana bentuknya gym, yang cuma tahu dari YouTube, ya aku cuma tahu barbel kayak gimana. Ya udah aku coba cari barbel, ternyata kebetulan keluarga aku punya barbel yang cuma dipakai, kayaknya bisa dihitung dalam hitungan jari, dibuat dari semen, pokoknya semuanya homemade. Aku coba angkat, dan gila itu beratnya ya sebenarnya cuma 10 atau 20 kilo, malah nggak berat-berat banget. Cuman aku pada saat itu pas SMP melihat itu dan ngangkat, pusat, berat banget. Aku coba dan ternyata emang aku harus belajar. Nah aku coba belajar, yang awalnya aku nggak ngerti apa itu gym, aku jadi ngerti apa itu workout, aku ngerti apa itu deadlift, apa itu bench press, metode workout, gimana harus rest, gimana harus main repetisi. Aku pelajarin itu. Aku yang awalnya nggak kuat angkat sama sekali jadi kuat, yang awalnya aku nggak ngerti jadi ngerti, dan akhirnya itu ke bawah sampai sekarang. Dan akhirnya aku beli, ya sampai sekarang aku tetap usahain angkat beban tiap hari, sampai aku beli barbel ya di kosan aku sekarang. Nah itu adalah habit yang
ke bawah terus sampai sekarang. Dan syukurnya bisa tetap kejaga. Terlepas dari kondisi mental aku kayak gimana, tiap hari aku usahain buat olahraga, workout. Seminimal-minimalnya push up, karena itu adalah workout pertama yang aku lakuin. Dan syukurnya sampai sekarang bisa kejaga. Mau aku kayak sedih, mau aku lagi stres, lagi banyak kerjaan, seminimal-minimalnya tetap kejar. Nah, itu adalah habit yang menurut aku nggak aku paksain buat bisa dikejar, cuman bisa bertahan sampai sekarang karena udah kebiasa, udah muscle memory. Dan lihat itu aku jadi pengen introspeksi ke konten Sigma Sigma yang sekarang ya udah jadi meme, bahkan ya Skibidi Sigma Ohio Risk Giat, itulah brain rot itu. Nah, uh, karena itu udah jadi meme, aku jadi mikir apakah orang-orang sekarang kalau ngelihat konten kayak gitu tuh nganggap itu sebagai joke, pure semuanya joke, atau kayak gimana. Karena kalau aku dulu, aku masih coba usahain, oh uh, dia ngomong sesuatu, apa sih yang bisa aku dapat, walaupun mungkin kesannya bercanda full atau gimana. Aku pengen dapat sesuatu dari apa yang diomongin. Kalau misalkan itu gak guna, ya udah aku akan nggak akan tonton dia lagi. Cuman kalau misalkan ada gunanya, ya aku kan coba pelajarin apa sih maksud dia itu. Nah, kalau misalkan kita lihat konten-konten Sigma yang isinya kayak kita harus bikin diri kita lebih kaya, kita harus cari bisnis yang bisa sustain, kita jangan mau kerja jadi karyawan, orang harus workout gitu, jangan mau gedut, jangan mau makanan nggak sehat, itulah pokoknya. Jaga penampilan, ya jangan mau ditipu sama cewek, fokus ke diri kalian, nanti cewek akan ngikutin. Begitu juga mungkin kebalikannya ya, kalau cewek mungkin ya sama, cuman ya disesuaiin aja lah. Dan ya kontennya kalau aku lihat ya sama aja sama yang aku dulu tonton, cuman mungkin penyampaiannya aja yang agak bervariasi, kayak ada Andrew Tate, ada ya influencer inilah yang jadi lebih banyak. Walaupun kalau aku lihat orang ada yang oke, ada yang enggak. Poin aku di sini tuh bukan menentukan apakah dia benar atau enggak, apakah dia layak diikutin apa enggak, tapi lebih ke apa sih yang bisa kita dapat dari pesan itu, terlepas dari niat orang itu. Bisa aja kita bilang, oh si influencer ini itu ternyata sebenarnya dia tuh tujuannya mau nge-scam gitu, cuma mau ngambil duit kalian. Uh, tapi kalau dilihat, kalau misalkan oh dia bilangnya fisik kalian jelek kan, kalian nggak pernah olahraga, terus misalkan bilang oh kalian tuh nggak males bangun jam segini pengennya kaya, ya menurut aku fokusnya bukan, nggak perlu ke sana. Fokusnya ya apakah benar apa enggak, apakah itu relate sama kalian. Kalau relate, ya udah, itu anggap aja sebagai satu momen buat introspeksi. Terus ya udah, syukuri kalau kita bisa improve dari situ. Ya udah, gimana caranya, nggak perlu ikutin caranya dia, cari cara lain. Misalkan misalkan dia bilang oh kalian tuh gak fisikal apa diet kalian kurang bagus, harusnya kalian ngikutin cara aku ini, ikutin kurs aku bayar 500.000. Itu bisa di skip aja, kalian fokus oh bisa toh improve diri kita. Nah, caranya gimana, cari aja. Kayak gitu aja sebenarnya intinya. um, dan itu yang berguna buat aku, karena ya jujur sampai sekarang masih kepake ilmu yang aku pelajarin, walaupun aku sebenarnya otodidak, tapi dari apa yang di trigger sama si orang itu waktu dulu, itu kepake terus sampai sekarang, karena ya relate. Dan emang bener kalau misalkan oh fisik tuh perlu dijaga, fisik tuh perlu di improve, perlu di maintain. Terus juga secara karir juga kita perlu fokus ke kerjaan kita, gimana kita bisa jadi expert. Ya itu nggak salah juga. Intinya adalah gimana kita bisa manfaatin eh, apa yang kita ketahuin, ya kita improve aja. Dan menurut aku sayang aja kalau misalkan orang-orang nonton konten yang mungkin ada unsur-unsur meme-nya, tapi ternyata nggak, itu dianggap sebagai scroll-scroll aja. Padahal mungkin aja ada satu atau dua hal yang bisa kita ambil. Jadi kita nggak cuma scroll di sosmed tuh sia-sia gitu. Paling nggak
kita ya next time gitu kita scroll ke sosmed, mungkin ya mungkin kita bisa bertahan lebih lama di satu konten yang kelihatannya menarik lebih dari 5 detik ya, karena TikTok kan biasanya cuma 5 detik aja, habis itu otomatis scroll. Kalau bisa coba di hold, lihat dulu, perhatiin deh, siapa tuh ada benefit yang bisa kita dapat dari satu konten yang bisa efek ke kalian kedepannya sampai seterusnya kayak yang aku alamin. Jadi gitu sih, aku pengen highlight ke konten Sigma dan keresahan aku soal itu ya.